Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alam bimuradi. Al-iffatu utawi ini iku sifat iffah. Iffah itu menjaga diri dari keharaman, atau bisa juga diartikan kesucian diri. Itu iffah. Dan banyak orang yang mengambil nama dari bahasa iffah ini, dari kata iffah. Pernah dengar kan nama orang iffah? Hah? Masa belum? Si iffah. Iya, iffah yang dari iffah itu. Tetangga saya juga namanya iffah. Nah, itu dari bahasa Arab. Kalau lelaki Afif. Kalau Afif itu ya Afifun, itu pelakunya. Kalau perempuan berarti Afifah. Kalau sifatnya namanya iffah. Pernah dengar nama laki-laki Afif? Kalau Afifah? Kalau Afifah mau saya belum dengar. Kalau iffah banyak. Kalau Afifah belum. Hah? Kalau Gubernur Jawa Timur ya Khofifah. Khofifah ya? Hah? Ya, jadi nanti kalau satu saat kamu sudah berkeluarga, ya punya anak, bisa aja kalau yang laki Afif, yang perempuan Iffah. Gitu. Ya tinggal tambahin aja gitu. Ya Iffah bawa mama. Apa itu iffah? Ya sifatun linafsi takufuha anil muharramati wa radha'il syahwati. Dia utawi iffah sifatun ikut sifat linafsi untuk diri. Linafsi untuk diri. Takufu yang mencegah opo sifat kepada nafas. Mau kemana? Tadi pergi bundanya. Takufu yang mencegah apa sifat hak kepada an-nafsi, hak kepada nafas, anil muharramati dari beberapa yang diharamkan. Warozaili syahwati, warozaili dan rendah atau hina, asyahwati beberapa keinginan hawa nafsu, asyahwati beberapa keinginan hawa nafsu.
Itu pengertian iffah. Jadi iffah itu adalah suatu sifat yang mencegah diri kita, diri seseorang dari muharramat, perkara-perkara yang diharamkan, dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Juga mencegah diri dari keinginan-keinginan hawa nafsu yang hina, yang rendah. Itu namanya iffah. Contohnya, umpamanya kamu lihat HP seseorang, dan tahu pemilik HP itu siapa. Kamu menahan diri, mencegah diri untuk tidak mengambilnya. Itu namanya iffah. Atau ya barang-barang yang bukan miliknya, kamu menahan diri untuk tidak mengambilnya, itu namanya iffah. Ada cewek lewat umpamanya, ya, di jalan situ, yang lewat tahu ceweknya cakep, kamu menahan diri dari keinginan untuk memandangnya, itu namanya iffah, ya. Apalagi umpamanya cewek yang lewatnya seksi, ya kan, jalan umpamanya jalan kaki dia tangga sebelah umpamanya, ya kan, ya, dia lewat bersama mau ke warung mau belanja umpamanya, ya kan, ceweknya seksi, pakai celananya celana bupati, atau bupati buka paha tinggi-tinggi, ya, bajunya baju you can see. Pandangan pertama mungkin nggak jadi masalah, ya kan? Nah, ketika kamu ingin memandang berikutnya, ya kan, karena katakanlah karena sudah tergoda, ya kan, kamu menahannya untuk tidak memandang kembali. Nah, itu namanya iffah. Lah ini mah mentang yang lewat tetangga sebelah dalam keadaan seperti itu, dipandangin terus, malah sampai digodain. Jangan. Berarti itu tidak menjaga diri dari keinginan hawa nafsu yang hina. Wahia min asyrafil khisali wa asmaha. Wahia dan utawi iffah ikut tetap min asyrafi, dari sebagian, asyrafi paling mulia, al-khisali beberapa sifat.
wa asmaha, wa asma, dan tertinggi hak hisab, dan tertingginya hisab. Wa asma, dan tertingginya hak hisab. Artinya bahwa iffah itu sifat yang paling mulia, atau diantara sifat yang paling mulia, pekerti yang paling mulia adalah iffah. Bahkan sifat yang tertinggi. Sehingga kalau kita mengamalkan sifat ini dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kita akan menjadi orang yang paling mulia, orang yang mendapatkan derajat yang tertinggi di sisi Allah. Dan pastinya akan mulia pula di sisi manusia. Sebab orang kalau sudah mulia di sisi Allah, pasti akan mulia di sisi manusia. Coba aja umpamanya kamu tidak iffah, ada cewek lewat, ya kamu godain, kamu teriakin, itu kan hina, perilaku yang hina. Apalagi kamu santri, ya kalau sudah hina di sisi Allah, pasti akan hina di sisi manusia. Ya bisa jadi orang yang digodain tersebut balik ngomong, kamu kagak malu lu, kata, bukan santri nih. Akhirnya jadi hina. Ya artinya bukan santri saja, ya semua pun yang melakukan seperti itu ya akan hina. Ya apalagi umpamanya ya santri. Wa 'alaiha yatafarra'u katsirun minal fadail. Wa 'alaiha, dan atas iffah, yatafarra'u, bercabang, kasirun, opo yang banyak, minal fadail, dari beberapa keutamaan. Atau dari beberapa sifat yang utama. Kasobri, seperti sobar, wal qanaati, dan qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya. Wasakhai, dan dermawan. Wal musalamati, dan suka damai. Wal wara'i, dan wara'. Wara' itu kehati-hatian. Wal waqari, dan kewibawaan. Warahmati, dan rahmat, kasih sayang. Wal haya'i, dan malu. Wal haya'i, dan malu.
Artinya apa? Ketika seseorang memiliki sifat ifah dia realisasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka dari sifat ifah tersebut akan bercabang, akan muncul sifat-sifat yang mulia yang lainnya. Dan sifat-sifat yang mulia yang lainnya itu ya banyak sekali. Umpamanya sobar. Sobar. Ya kan? Ada cewek lewat, cakep, kamu menahan diri. Kan muncul sabar. Insyaallah. Ya. Nah. Oke. Atau umpamanya kamu lagi megang HP, pulsanya banyak, kuotanya, ya kan? Orang kan kalau sudah pulsa kuotanya banyak, biasanya apa baik dibuka. Ya. Nah, ketika yang apa-apa baik dibuka nih, yang berbau-bau menjurus kepada keinginan hawa nafsu, kamu menjaganya, kamu menahannya. Ya, katakanlah umpamanya ketika kamu mau buka YouTube, ya, yang berbau XXX apa? XXX. Kamu menahannya. Sabar. Muncul tuh sabar. Ya. Apalagi umpamanya ada keinginan mau download. Tahan diri. Itu ifah. Sabar. Iya. Akhirnya muncul sifat sabar. Itu yang pertama. Ya, jangan sampai nanti jadi dosa jariah Allah. Lah iya, udah download, ya kan ngajak lagi. Nonton berjamaah katanya. Ya. Ya, udah begitu temannya kirim. Wah, dosa jariah. Ya. Oke. Bahaya itu. Wal qanaati, muncul juga sifat qanaah. Qanaah itu merasa puas dengan pemberian Allah yang ada. Ketika orang, katakanlah pejabat umpamanya, dia ada kesempatan umpamanya untuk korupsi, tetapi dia menahan diri. Kata pejabatnya, sabar. Udah begitu, muncul juga qanaah. Ngapain sih korupsi? Orang yang ada aja masih ada kan begitu. Pemberian Allah yang ada aja udah cukup. Itu qanaah. Jadi muncul qanaah. Akhirnya nggak jadi korupsi. Muncul juga sifat sakhawat, dermawan. Orangnya sama yang lain sosialnya tinggi, suka ya ngasih sumbangan, bantu orang yang membutuhkan.
menolong orang yang ya fakir miskin, du'afa, akan muncul ya sifat sakho itu. Dari ifah muncullah sifat sakho juga. Dan juga muncul sifat musalamah. Musalamah itu ya suka damai. Artinya ya enggak macam-macam lah, enggak neko-neko. Ya bahasa kitanya ngapain sih diributin begitu. Dan juga sifat waro, sifat kehati-hatian. Sifat kehati-hatian jangan sampai terjerumus ke jangankan perkara yang diharamkan. Ya berhati-hati jangan sampai terjerumus kepada perkara-perkara yang subhat. Yang subhat aja dia kehati-hatian, jangan sampai terjerumus ke dalamnya, apalagi yang haram. Itu waro. Kemudian muncul juga sifat wibawa. Orang kalau menjaga dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan dan keinginan hawa nafsu yang hina itu, ya orang itu dari secara fisiknya aja udah kelihatan wibawanya, kelihatan auranya. Dan juga akan muncul sifat rahmah, yaitu sifat kasih sayang. Ya, kasih sayang terhadap siapapun, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap makhluk yang lain. Dan juga muncul sifat haya, rasa malu. Ya, terlebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Malu sama Allah. Itu haya. Jangan malu sama manusia umpamanya. Umpamanya kamu lagi ulangan nih. Kalau kamu ifah, itu pasti akan muncul rasa haya. Malu kepada Allah, malu kepada Allah. Jangan malu umpamanya malu sama apa guru, jangan. Ya malunya ke Allah. Itu haya. Fahya kanzu man la mala mahu wa taju mala syarafala. Fahya maka utawi ifah kanzu iku gudang. Ikanzu iku gudang. Gudang. Man orang la mala, la yang tidak, mala harta iku maujud, mala harta iku maujud, ma'ahu beserta man, wataju man la syarafa lahu, wataju dan mahkota man orang la syarafa yang tidak kemuliaan iku maujud, yang tidak kemuliaan iku maujud, lahu bagiman, lahu bagiman. Artinya begini, ketika kita sudah memiliki sifat ifah, kita laksanakan sifat ifah itu, kita pegang teguh sifat ifah itu, maka itu adalah sifat yang luar biasa. Di sini diibaratkan yaitu kanzun mala ma'hu, yaitu gudang harta orang yang tidak punya harta baginya.
Artinya kita kerek nih umpamanya nggak punya harta. Tetapi dengan iffah itu, maka kita itu adalah orang yang berharta. Berhartanya orang yang tidak punya harta. Berarti itu harta yang luar biasa iffah itu. Yang dimiliki oleh orang yang pelakunya. Jadi walaupun seseorang dia secara ekonomi, secara finansial, secara materi dia tidak berharta, tetapi ketika dia mempunyai sifat iffah, itulah harta yang luar biasa. Itulah harta yang termulia. Itulah harta yang bernilai, ya bernilai luar biasa. Dan mahkota orang yang tidak punya kemuliaan. Artinya secara kedudukan sosial kita nggak punya. Kemuliaan secara sosial kita umpamanya nggak punya jabatan, nggak punya kedudukan. Tetapi ketika kita mempunyai sifat iffah, itulah mahkota orang yang tidak punya kemuliaan. Jadi mahkota yang mala syarafalahu, mahkota orang yang tidak punya kemuliaan. Artinya apa? Kalau seseorang punya mahkota itu kan berarti punya kedudukan tertinggi, ya, punya jabatan tertinggi. Nah, begitupun iffah itu adalah ya orang yang mempunyai kedudukan tertinggi, derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya sehingga pastinya kita akan dimuliakan oleh orang lain, oleh masyarakat. Wasababuha inqita'ut tama'i wa tarkul hirsi ala kasbil mali. Wasababuha, dan utawi sebab iffah, inqita'ut tama'i, iku inqita'u terputus, tama'i sifat tama'. Apa tama'? Tama' itu mengharapkan pemberian orang lain. Itu tama'. Kalau rakus ini rakus nih. Watarkul hirsi, watarku dan meninggalkan al hirsi, rakus. Ala kasbil mali, atas memperoleh harta. Atas memperoleh harta. Wal qanaa'atu, dan qanaa'ah. Karena itu yang merasa puas. Bima, dengan sesuatu. Tad'u